tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, ma'asyiral muslimin wa muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Al-Muhajirin Pajajaran, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya. Pada kesempatan yang mulia ini kita kembali diizinkan Allah Subhanahu wa taala menyambung kaji bersama kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ma'a Tatimmatil Khamsin Ibn Rajab Al-Hambali. Alhamdulillah. Yahdikumullah subhanahu. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang kita hadir pada kesempatan ini dalam rangka mempelajari hadis-hadisnya. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita, akal dan pikiran kita untuk memahaminya, dan diberikan pula kemampuan untuk mengamalkannya. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita sampai pada hadis yang ke-44 dari Tatimmatul Khamsin Ibn Rajab rahmatullahi alaih. Qala Ibn Rajab rahimahullah, al-hadithul rabi' wal arba'un, hadis yang ke-44. Ana Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, ar-radha'atu tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Menyusui itu mengharamkan apa yang diharamkan oleh al-wiladah, yaitu kelahiran. Artinya nasab, karena nasab itu berdasarkan kelahiran dari mana. Jadi ar-radha'atu tuharrim ma tuharrimu al-wiladah, menyusukan bayi itu menyebabkan haram apa yang diharamkan oleh al-wiladah, oleh kelahiran seseorang, artinya oleh nasab seseorang. Jadi nasab atau
menyusukan seorang bayi itu bisa menyebabkan mahram atau haram bagi orang-orang yang senasab. Artinya sepersusuan itu sama dengan senasab. Sama-sama kita maklumi bahwasanya di masa dahulu orang sangat berhajat dan berkebutuhan kepada ar-radha'aini, saling menyusukan bayi-bayi mereka. Misalnya ada seorang ibu, dia tidak punya atau tidak mampu menyusukan anaknya karena sebab sakit atau air susu yang tak kunjung keluar, maka terpaksa atau harus meminta saudarinya yang lain atau perempuan lain untuk menyusukan anaknya. Kenapa? Kenapa mesti orang lain menyusukannya? Itu tidak pernah jadi bayi? Hah? Pernah? Taib. Bayi perlu susu? Taib. Kenapa ketika ibunya tidak bisa menyusukan, dia harus disusukan oleh yang lain? Tidak ada susu kaleng waktu itu lah. Waktu itu tidak ada susu kaleng. Susu kering ada. Bisa? Susu kering ada, susu kaleng tidak ada. Itu tidak bisa nyusu sama kambing langsung. Perah kambingnya langsung disusukan? Tidak. Anak-anak belum bisa mengkonsumsi susu, baik susu onta, atau susu sapi atau susu kambing langsung. Jadi susu formula itu sudah disesuaikan dengan daya serap dan daya tahan bayi. Teman-teman susu samanya susu juga ya kan? Sama-sama susu lalu disunggah ke mulut anak itu tidak bisa. Jelas ya? Sudah dapat jawabannya? Kenapa mesti kalau ibunya tidak bisa menyusui disusukan oleh perempuan lain? Sehingga terjadilah apa yang namanya hubungan sepersusuan. Karena di masa itu tidak ada yang namanya susu formula, susu tabung dan sebagainya. Nah, hajat itu di masa dulu lebih besar dari sekarang. Sekarang bila ibunya tidak sempat menyusui, kadang-kadang sengaja juga tidak bisa menyusui, dia bisa memerah susunya sendiri ibunya, lalu dipakum, masukkan ke freezer, ibunya pergi kerja, nanti anaknya nyusu sendiri. Anaknya nyusu sendiri, cari ke kulkas. Nah, nanti disusukan oleh babysitter dan sebagainya. Makanya di zaman dulu saudara sepersusuan itu ramai. Kalau di zaman ini tidak begitu ramai. Dan kaum muslimin, nah itu pula lah yang dulu kenapa orang-orang kita di sini, orang-orang Kampar secara umum atau orang-orang Sumatera, tapi yang saya tahu orang Kampar itu tidak boleh menikah sesuku. Tidak boleh menikah sesuku. Ini bagi sebagian ustadz yang semangat ini bertentangan dengan syariat. Saya katakan justru sesuai dengan syariat. Nah, itu. Jadi harus tahu kronologinya. Justru inilah adat bersanding syara bersanding kitabullah. Di masa nenek moyang kita dulu, tapi harus dipahami betul ini ya. Di masa nenek moyang kita dulu atau kita dulu, mereka itu sesuku itu tinggal di rumah besar, tinggal beberapa keluarga di rumah besar itu. Nah,
mereka suka bekerja yang namanya batobo. Tahu batobo? Bekerja rame-rame. Misalnya sawah si fulan hari Senin, bagi mereka ramai-ramai menyelesaikan selesai sehari itu. Sawah si fulan hari Selasa dan seterusnya. Nah, pada umumnya ibu-ibu pun ikut. Ini bapak mencangkul, ibu menanam dan sebagainya. Nah, sebagian dari ibu-ibu itu ada yang punya bayi. Bayinya ditinggal sama perempuan lain yang mungkin baru saja melahirkan. Nah, di saat anak-anak mereka tadi terlambat maknya pulang, padahal masih menyusu, menangislah itu anak. Sehingga sudah maklum pula menyusu pun batobo juga. Kerjasama juga dalam menyusui. Sehingga rata-rata satu rumah besar itu yang notabene ada sesuku, itu rata-rata pernah disusukan. Pernah disusukan. Misalnya anggaplah saya misalnya orang Domo nih dengan Mas Tarko dengan siapa nih 8 keluarga misalnya di rumah besar ini. Itu hampir semuanya pernah menyusukan. Istri antum pernah menyusukan anak saya istri saya pernah menyusukan anak antum dan sebagainya. Sehingga susah dibedakan mana yang sesusunya. Jadi lupa-lupa ingat, akhirnya dibuatlah keputusan daripada nanti menikah dengan saudara sesusu walaupun tidak pasti. Oleh sebab itu maka diharamkanlah oleh mereka menikah sesuku. Dia sesuai syariat, sesuai. Kalau ragu tinggalkan gitu, ragu tinggalkan. Kau tahu masih banyak di luar sana suku lain. Makanya itu dasarnya dulu kenapa orang-orang kita itu mengharamkan menikah sesusu, sepersusuan. Nah, di zaman itu memang sangat diperlukan. Sebagaimana di zaman Nabi alaihissalam dulu, mereka sangat memerlukan ar-radha'atu, sangat membutuhkan orang lain menyusukan anaknya. Dan kita tahu sendiri Nabi kita alaihissalam, dia menyusu di mana? Nabi menyusu di mana? Ya pertama sekali di Mekah. Siapa yang susukan pertama? Ya maknya. Kemudian disusukan oleh Thuwaibah. Thuwaibah. Yang Thuwaibah ini asalnya adalah hamba sahaya Abu Lahab, paman Nabi SAW. Dan ketika Nabi lahir, dia yang pertama memberitakan kepada kepada Abu Lahab kelahiran baginda Rasulullah SAW. Maka saking gembiranya Abu Lahab, dia merdekakan Thuwaibah. Nah, Thuwaibah ini termasuk juga yang pernah menyusukan Hamzah. Hamzah siapa? Paman Nabi SAW. Tonton tahu nak? Nabi dengan Hamzah umurnya jauh beda? Seumur dia dengan pamannya Hamzah radhiyallahu taala anhu. Maka ketika gotong royong bangun Masjid Nabawi, kan Nabi ikut ngangkat batu tuh. Lalu kata umur Nabi sudah berapa tahun waktu itu? Nabi hijrah umurnya berapa? Ini tidak pernah maulid nampaknya. Nabi diangkat jadi Rasul umur berapa? 10. Dia berdakwah di Makkah berapa tahun? 13. Lalu dia hijrah ke Madinah, berarti umur berapa? 40 tambah 13. 53 dah tua atau belum? Kalau belum berarti saya gembira, saya belum tua. Nah, tentu tidak semudah yang dulu lagi. Maka dia bilang
ke Nabi SAW, ya Rasulullah, arih nafsak. Ya Rasulullah, istirahat sajalah biar kami yang muda-muda ini. Kata Hamzah ke Nabi SAW. Lalu Nabi tersenyum. Jangan lupa paman awas sama umur katanya kan. Umur kita sama. Jadi Hamzah itu lebih kurang sama umurnya Nabi SAW, dan pernah disusukan oleh Thuwaibah radhiyallahu anha, sehingga Nabi dengan Hamzah selain pamannya juga saudara sepersusuannya. Jelas? Juga saudara sepersusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan Abu Salamah. Abu Salamah masih ingat? Suami Ummu Salamah. Ummu Salamah itu kan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menikah dengan Nabi, dia menikah dengan Abu Salamah. Dengan Abu Salamah. Abu Salamah ini sahibul hijrataini. Hijrah 2 kali, satu ke Habasyah, kemudian yang kedua ke Al-Madinah. Nah, ketika Abu Salamah meninggal, Nabi SAW sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada saudara sepersusuannya juga, akhirnya dia menikahi istri saudara sepersusuannya tadi, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jelas ya? Jadi kalau tuan-tuan sebenarnya kalau nak berbakti kepada saudara kandung atau saudara susuan meninggal, dia nikahi. Di adat kita agak lain bunyinya ya, lain bunyinya itu. Padahal itu bagus dan halal. Kenapa? Karena suami wanita yang apalagi kalau meninggalkan anak, ya, misalnya antum meninggal saudara laki-laki antum, habis itu dia kan meninggalkan anak tuh. Antum supaya mudah jenguk anak dia, itu kan juga anak antum, lebih baik sekalian nikah sama emak anak-anak itu. Ya, tidak ada istilah anak tiri lagi, memang anak sendiri, bukan anak tiri, memang seperti anak sendiri. Dan itu lebih bagus dibanding dengan yang menikahinya adalah orang lain. Maka Nabi SAW ketika menikah dengan Ummu Salamah, ya anak Abu Salamah yang ditinggalkan seperti anak beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jadi siapa yang pertama yang akan melakukan? Tidak ada ya, kaum muslimin dan muslimat. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa itu orang Arab sangat ramai sekali yang sepersusuan. Nah, lalu Allah SWT menurunkan bahwa akibat sepersusuan itu adalah menyebabkan orang yang disusukan sama hukumnya dengan orang yang dilahirkan. Orang yang disusukan sama hukumnya dengan orang yang dilahirkan dari keluarga itu. Makanya segala yang haram akibat senasab, haram pula akibat sepersusuan. Jelas? Nah, oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, ulama mengkaji masalah ini, yaitu masalah al-muharramat minan nisa, yaitu wanita-wanita yang diharamkan dinikahi karena dianggap senasab, karena senasab atau karena sepersusuan. Sama-sama kita ketahui bahwa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, yang diharamkan menikahi itu ada karena nasab, ada karena sebab. Karena nasab seperti tadi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Nah terus wa banatul akhi wa banatul ukhti
ila akhir ayat. Allah jelaskan diharamkan padamu menikah ini karena nasab. Karena nasab. Nah, berarti situ Allah sebutkan 14 orang. 14 yang diharamkan karena senasab. Yang kedua adalah karena sebab. Sebab ini terbagi dua. Sebab pertama adalah karena al-musaharah. Al-musaharah, yaitu akibat pernikahan. Akibat atau sebab atau disebutkan oleh pernikahan. Yang diharamkan untuk dinikahi karena menikahi, ya karena menikahi ada berapa? Nah, ada berapa? Ada 4. Sah? 1. Nah, ibu dari istri. Yang kedua, suka saudara aja, anak dulu. Ya, anak daripada istri, tapi dengan catatan yang sudah berhubungan suami istri. Tapi kalau seandainya belum, tidak akad dengan ibunya, habis itu berubah niat. Atau mungkin ibunya kasihan, masa saya lagi menikah, anak belum, ya abang nikahlah sama anak, maka dia ceraikan ini sampai ada idahnya. Kalau belum campur, enggak kan? Maka dia pun boleh mengakad anak perempuan istrinya tadi, yang bukan dari dia. Ya salah paham pula, bukan anak dia sendiri, tapi anak tirinya. Tapi kalau bila sudah berhubungan dengannya, maka haram selama-lamanya. Makanya pikir-pikir betul dulu sebelum akad, mau ibunya atau anaknya. Kadang-kadang ada pula sebagian niat jahat pula, gara-gara ngintai anaknya dia nikah sama ibunya. Nah, enggak. Jadi menikahi ibunya atau menikahi ibunya, kalau sudah berhubungan maka anaknya haram selamanya. Yang ketiga, saudara istri kita. Saudara apa saudarinya? Saudari istri kita. Saudara jelas ya. Nah, saudari perempuan atau saudara perempuan istri. Yang keempat, bibi. Nah, bibinya baik bibi dari pihak ayah atau bibi dari pihak ibu. Jelas? Nah, mana yang haramnya selamanya, mana yang haramnya limited, artinya terbatas. Yang haram mu'abbad, mertua dengan anak tiri. Ini hukumnya haram selamanya, walaupun sudah cerai atau mati. Misalnya saya menikah dengan seorang janda, jangan didoakan lah. Misal ini, misal saja. Nah, menikah dengan seorang janda, saya dari situ punya ibu mertua, ibunya dia. Sejak saya akad dengannya, ibunya haram bagi saya selamanya, walaupun cerai ataupun mati. Jelas? Ini haram selamanya. Makanya mertua tidak ada mantannya, tidak ada mantan mertua. Yang salah paham, nanti kalau sudah nikah, mertua kita selamanya tetap mertua. Ya, sama juga dengan mantan anak, kan tidak ada. Anak mantan anak, oh kamu mantan anak saya, tidak ada. Anak itu selamanya melekat dengan kita. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang kedua, mertua. Sejak akad, sah akadnya,
mertua sudah mahram atau haram dinikahi selamanya. Yang kedua adalah anak dari istri tadi, anak tiri. Kalau sudah akad dan, nah konsekuensi akad apa? Melakukan hubungan, maka anak dari istri itu juga jadi haram dinikahi selamanya. Taib, ada yang haramnya tidak selamanya, muaqqat. Siapa itu? Saudari istri atau saudara perempuan istri. Kalau saudara perempuan istri itu hanya sementara. Mahram apa? Haramnya hanya sementara. Artinya bila istri kita meninggal lalu menikah dengan kakaknya atau adiknya, boleh atau tidak? Namanya di sini salin tikar. Kalau tempat lain namanya turun ranjang. Nah, apapun namanya, yang jelas halal. Setelah tidak ada hubungan istri lagi dengan kita. Cerai misalnya, apa cerai kita bang? Apa asalnya saya nikah sama kakakmu? Boleh apa enggak? Tapi sakit hatinya. Jangan. Misalnya, atau cerai secara normal, lalu dia pun menginginkan menikah dengan saudari perempuannya, baik kakak maupun ininya, maka dibolehkan. Ini namanya haramnya sementara. Demikian juga bibi dari istri. Bila istri kita lepas dari kita dengan meninggal atau dengan cerai, maka kita boleh menikah dengan bibinya, baik bibi saudara perempuan dari ibunya atau saudara perempuan dari ayahnya, karena ini hanya sementara. Nah, orang yang diharamkan dinikahi sementara itu bukan mahram. Paham ya? Oleh sebab itu, saudari istri tidak boleh membuka auratnya di depan suami, kakak atau adiknya. Jelas? Tidak boleh buka aurat di depannya. Kan ditanya ke Nabi SAW, bagaimana hukumnya alhamu, yaitu ipar. Nabi bilang al-maut. Alhamu al-maut. Jelas ya? Ipar itu mati. Kenapa mati? Orang banyak tertipu oleh karena itu. Ya, yang kedua, memang hukumnya kalau salah-salah bisa menyebabkan kematian. Karena orang yang sudah beristri lalu berzina dengan adik istri, yang sekarang lagi viral pula, mertua sama naudzubillah. Nah, la haula wala quwata illa billah. Ya, kalau mertua laki-laki sama mantu perempuan masih apa juga orang ya. Mungkin dah banyak sekali. Ini yang naudzubillah. Ini mahram sebenarnya, cuma itulah. Ini kan sudah mahram, muabbad. Tapi karena tadilah Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tergelincir. Semoga Allah selamatkan kita dari hal-hal yang tidak, atau hal yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang seluruh yang diharamkan secara permanen itu adalah mahram bagi kita, dan seluruh yang diharamkan tidak permanen, hanya terbatas, itu bukan mahram. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali titip istri pada saudara kandung kita.
Ya. Abang duluan ya ke Jakarta, kamu nanti bawa Mbak Yumu ya. Jangan. Ini kan sering terjadi nih. Sering sekali terjadi. Abang nanti nak dinas luar kota 1 pekan, tolong tungguin rumah ya. Disuruhnya adiknya, abangnya tinggal di rumahnya bersama istrinya. Dengan alasan, tidak mungkinlah adik saya, tidak mungkinlah abang saya mengkhianati saya. Padahal Nabi bilang alhamu al-maut. Alhamu al-maut. Ipar itu adalah maut. Ipar itu adalah maut. Bahkan penyelewengan lebih senang dilakukan, lebih mudah dilakukan oleh ipar dengan ipar. Apa sebab? Orang tidak curiga. Orang tidak curiga ketika masuk ke rumahnya. Oh, siapa itu? Oh, ini saudara apanya? Apa namanya? Masnya. Nah, orang tidak curiga. Sehingga mereka bebas melakukannya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Jadi seluruh yang haramnya terbatas, maka bukan mahram. Tidak boleh musafir bersamanya, dan tidak boleh membuka aurat seperti membuka aurat di depan mahramnya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya ar-radha'a itu, menyusui itu menyebabkan haram selamanya. Seperti haramnya nasab. Seperti haramnya nasab. Hukumnya persis sama. Oleh sebab itu saudara sepersusuan laki-laki dengan saudari sepersusuan perempuan itu seperti saudara kandung yang senasab. Maka hukumnya sama. Itulah makna daripada tuharrimul radha'ah ma tuharrimul wiladah. Ar-radha'ah itu mengharamkan apa yang diharamkan oleh kelahiran atau nasab. Jadi makanya kalau ditanya ar-radha'atu ya adalah sebab yang hukumnya sama dengan nasab. Contohnya tadi haramnya itu kan ada 2, karena sebab, karena nasab. Yang sebab itu terbagi 2, karena akibat perkawinan, perbesanan, atau karena persusuan. Nah, perbesanan tadi hukumnya sudah kita jelaskan. Kemudian segala persusuan sekarang kita sebutkan bahwa hukumnya sama dengan hukum nasab. Jelas ya? Jadi ibu dia menyusui itu sama dengan ibunya sendiri. Saudari perempuan dari ibu yang menyusuinya sama dengan bibinya sendiri yang senasab. Kemudian saudari-saudari yang anak daripada ibu yang menyusuinya semuanya adalah seperti saudari kandung atau senasab dengannya. Demikian juga ayah atau suami dari perempuan yang menyusukannya, kalau dia perempuan. Paham saya? Ini istri dari saya. Kemudian anak antum perempuan menyusui atau menyusu pada istri saya, maka saya mahram bagi anak perempuan itu. Jelas? Mahram bagi anak perempuan antum tadi. Karena dia panggil ibu sama istri saya, otomatis saya sama panggil ayah. Karena air susu itu adalah milik saya. Adalah milik saya, sehingga saya pun jadi mahram seperti ayahnya sendiri. Ya, salah-salah nanti. Ya, salamnya anak perempuan antum sama saya, woi jangan, itu tidak mahram. Mahram. Sebab apa? Istri saya menyusukan, permanen. Itu permanen. Karena tuharrimur radha'atu ma tuharrimu al-wiladah, seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Jadi hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan bagimu ibu-ibumu, wa banatukum, anak-anak perempuanmu. Hurrimat alaikum ummahatukum
wa banatukum wa akhawatukum, dan saudari-saudari kandungmu, wa banatul akhi, anak perempuan saudara laki-laki, wa banatul ukhti, kemudian anak perempuan dari saudara perempuanmu, wa ummahatukum minar wa apa namanya, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Syekh, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-radha'ah wa ummahatun nisaikum ila akhiri al-ayat. Yang 14 itu jadi diharamkan ibu, saudari, bibi, saudara ayah, bibi, saudara ibu, anak saudara laki-laki kita, anak saudara perempuan kita, kemudian ibu yang menyusui, saudari-saudari sepersusuan, kemudian ibu mertua, kemudian anak perempuan dari istri kita yang sudah bercampur dengan kita sampai akhir al-ayat. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, haram dinikahi atau haram karena radha'ah seperti haram karena al-wiladah. Taib. Nah, yang mengharamkan persusuan yang menyebabkan hukumnya sama dengan senasab itu, para ulama mensyaratkan bahwasanya persusuan itu terjadi di umur di bawah 2 tahun atau umur masih 2 tahun. Andainya dia menyusu ketika berumur 3 tahun, maka tidak terhitung ini. Sebab Allah mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Jadi para ibu itu menyusui anak-anaknya selama 2 tahun. Jadi yang di luar 2 tahun tidak masuk lagi hukum yang disebutkan ini. Itu lagi disebutkan. Nah, andainya suami menyusu sama istrinya, diminumnya air susu istrinya, jadi mahram apa tidak? Kenapa jadi mahram? Kan suaminya umur 2 tahun ya? Berapa umur suaminya? Iya, berarti tidak jadi mahram. Apa sebab? Karena umurnya bukan lagi 2 tahun, tapi 27 tahun. Ini bagi yang anak pertama nih kan, jelas. Nengok anak nyusu dia nak ikut pula, bisa. Jelas ya. Nah, yang kedua, innamar radha'a minal maja'ah, yaitu mesti menyusui sampai kenyang sebanyak 5 kali, minimal 5 kali menyusu. Khamsu radha'atin yuharrimna, yaitu 5 kali menyusu itu mengharamkan. Kalau kurang dari 5 maka tidak mengharamkan. Ya, sampai 5 kali berdasarkan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi mesti di masa menyusui. Yang kedua mesti 5 kali sampai kenyang. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Anak angkat dia menyusu. Iya, dia menyusu. Nah, kalau dia tidak menyusu, maka dia tidak masuk anaknya. Maka hukumnya adalah anak orang lain.
walaupun dia didik sejak bayi sampai dewasa. Di saat sudah dewasa, maka mesti berhijab kepadanya. Ibu angkatnya mesti menjaga aurat, tidak boleh musafir bersamanya, dan tak boleh membuka aurat di depannya, karena dia bukan mahram. Nah, boleh nggak disusukan orang yang sudah dewasa? Nah, ya, karena tidak mungkin lagi, dia kan anak angkat saya sejak kecil, ialah biasa tidur di hariban saya. Sekarang dah besar, dia tidak tidur juga dekat saya, misalnya. Kan ada orang sudah balik pun masih tidur sama orang tuanya, walaupun sebenarnya tidak direkomendasikan. Nah, bagaimana? Ada kasus, yaitu dulu zaman Nabi SAW, ada nama Salim Maula Huzaifah. Dia, istrinya Khawlah atau yang lain, mengadu ke Nabi SAW, Salim ini sejak kecil bersama kami. Sekarang dia sudah tahu apa yang diketahui oleh laki-laki dewasa. Nah, bagaimana caranya Rasulullah? Apa anni thayabi? Bolehnya saya buka ini? Nah, kata Nabi SAW, jelas saja tidak mungkin. Lalu Nabi katakan, ardi'ihi, supaya dia tidak ini, supaya dia jadi mahram bagimu, susukan dia. Mendengar itu tertawa pula si istri tadi, kan bapak cara nyusun orang dah besar. Nah, kaifa urdi'uha ya Rasulullah? Gimana caranya saya menyusukannya ya Rasulullah? Waqad balag, padahal dia sudah balik. Giliran Nabi pula tersenyum kan. Jadi gimana? Pokoknya disusukan gimana caranya? Tentu tidak mungkin netek dari ininya, tapi maksudnya diperah atau diperas, lalu diberikannya kepadanya 5 kali sampai puas. Nah, ulama dalam masalah ini berbeza pendapat. Ada yang mengatakan ini khusus bagi Salim dan keluarga Huzaifah ini, sebab tidaklah umum dilakukan oleh sahabat yang lain yang juga memiliki hal yang sama. Misalnya Anas bin Malik jadi pembantu Nabi SAW di rumah Nabi dia. Nah, kan Anas membantu Nabi 10 tahun. Ya, mungkin dia saat pertama belum balik, tapi 15 tahun ke atas sudah balik dia. Nabi tidak menyuruhnya untuk disusukan oleh para istrinya. Tetap harus menjaga hijab kepadanya. Demikian juga dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahibuna alaihi Rasulullah SAW, juga membantu Nabi. Ada lagi yang namanya Thauban, juga bantu Nabi alaihi salatu wassalam. Dan masih banyak lagi kondisi di zaman sahabat yang memerlukan apa yang diperlukan oleh Salim Maula Huzaifah tadi, tapi tidak dilakukan, sehingga sebagian ulama atau jumhur ulama memandang itu khusus bagi, istilahnya dalam bahasa fikihnya waqi'atu ainin, itu sifatnya khusus, tidak berlaku umum. Itu sifatnya khusus, tidak berlaku umum. Tapi sebagian seperti Al-Zahiri mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang jadi patokan adalah umumnya perintah hukum, bukan berdasarkan sebabnya yang khusus. Oleh sebab itu sebagian, bila kasusnya sama dengan kasus Salim dengan keluarga Huzaifah tadi, maka dia dibolehkan juga melakukan hal yang sama. Tapi tolong dakwanya enggak. Nah, yang kedua, di zaman ini ragu kita, apalagi di zaman ini. Oleh sebab itu wallahu alam, pendapat jumhur dalam masalah ini lebih hati-hati. Tapi dari sisi dalil, pendapat Az-Zahiri cukup kuat. Ya, cukup kuat. Tapi alhamdulillah pendapat jumhur didukung oleh amalnya para sahabat sesemuanya, tidak mengambil rukhsah ini. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat,
Kayaknya sampai di sini. Hah? Oh, azan dulu, tidak ditutup. Nah, ya azan dulu nanti. Silakan. Allah. Masyaallah. 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 Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum, kesimpulannya bahwa hadis ini menjadi dasar utama bagi menjadi dalil haramnya menikah orang-orang yang sepersusuan, dan patokannya adalah yang senasab. Patokannya adalah yang senasab. Jadi apapun yang senasab dengannya, bila ada sepersusuan maka persusuan itu menyebabkan haram yang dinikahi karena yang sepersusuan, seperti haramnya orang yang senasab. Baik, barangkali sampai di sini kajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat dan dijauhkan dari hal yang mendatangkan mudarat. Nah,
Kita punya mertua. Duda. Mantap. Alhamdulillah. Ini bagus sekali nih. Alhamdulillah, kerjasama yang bagus. Ada apa? Nah, bagus sekali. Nah, alhamdulillah. Iya boleh sekali. Kenapa enggak? Kenapa enggak boleh? Istri apa namanya? Mertuanya perempuan, janda. Orang tua kita sendiri laki-laki, duda. Terus boleh enggak menikah? Ya enggak apa-apa. Paslah. Enggak ada halangannya. Boleh enggak mertua saya menikah dengan mertua istri saya? Boleh kan? Enggak ada larangan. Apa masalahnya? Ya, karena persusuan? Enggak. Musaharah tadi sudah sebutkan. Yang haram gara-gara musaharah 5 tadi kan? Nah, enggak masuk. Karena persusuan tidak, nasab juga tidak. Nah. Boleh? Pelaminan tuh? Oh, menghias. Menghias seperti dinding-dinding dihias gitu. Baik. Antum pertanyaannya, takut saya jawabnya. Iya, takut saya jawabnya. Dibilang enggak nanti keras. Dibilang iya terlalu lembut. Memang ada warid dalam riwayat, ya, sebagian sahabat memandang itu sesuatu yang tidak disunahkan, yaitu menghias-hias rumah kita ketika dalam walimah. Nah, jelas ya? Jelas? Nggak usah dihias lagi. Kan repot antunya ininya. Nah, oleh sebab itu sewa aja gedung yang sudah cantik bentuknya, tak perlu dihias lagi. Makanya yang tanya-tanya sesuatu yang menyulitkan. Ya. La tas'alu an asya'an tubda lakum tasukum. Tapi karena sudah jaratil ada, sebagian memandang ini mimbabil adat, mimbabi al-adat. Hanya ada istiadat yang artinya tidak terlalu berat masalahnya. Maka Allah Ta'ala alam, kalau antum tidak pakai hias-hias nanti dikiranya kematian. Nah, dikiranya kematian. Wallahu a'lam. Kalau merujuk kepada itu, maka tidak dianjurkan untuk menghias dinding di rumah. Nah, kalau gitu diganti aja catnya. Tapi ingat, harus kering setelah pas hari. Kalau tidak nanti banyak yang pindah ke baju kawannya. Nah, wallahu a'lam. Nah, alhamdulillah kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan yang benar semata-mata taufik dari Allah, yang salah kekeliruan dan kelemahan kita. Wallahu ta'ala waliyut taufik wassadad. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund.
kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.